Halo semua, balik lagi ya di channel saya. Sorry banget cara upload karena memang saya sendiri sih bingung mau upload apa. Cuman di video kali ini saya pengen bahas lebih baik mana sih 1 atau 2 pair atau 5-10 pair sekaligus. Nah, kalau saya sendiri sih lebih memilih 1-2 pair saja daripada mantengin 5-10 pair sekaligus. Karena kan banyak orang mikir banyak pair pasti banyak peluang. Ya walaupun memang secara teori memang seperti itu ya. Tapi di prakteknya trading itu bukan cuma nyari setup doang, bukan nyari peluang terbanyak, tapi soal seberapa paham kita sama satu karakter market. Ya, kalau chart yang kamu lihat terlalu banyak, fokus pasti kebagi. Akhirnya kamu cuma ujung-ujungnya scanning peluang doang, bukan benar-benar membaca market seperti itu. Nah, setiap pair itu punya karakter. Ada yang gerakannya smooth, ada yang gerakannya manipulatif, ada yang mungkin sering fake breakout mungkin. Nah, kalau kamu tiap hari lihat pair yang sama, pasti lama-lama pasti akan hafal ritmenya kan. Kayak ibaratnya kamu nongkrong sama teman yang sama setiap harinya, pasti tanpa dia ngomong aja pasti kamu udah tahu kalau dia tuh lagi marah, lagi serius, atau lagi bercanda. Nah, chart juga tuh sama seperti itu. Semakin sering kamu lihat pair yang sama, semakin kebangun intuisi kamu untuk nyari setup. Analoginya gini, bayangin ada 2 orang yang mau belajar musik. Orang pertama pengennya jago semua alat. Contoh dia mau belajar gitar, lalu piano, misal drum, lalu bass mungkin. Nah, dia pengen belajar ini semua ya sekaligus. Nah, lalu orang yang kedua itu cuma fokus latihan. Misalnya dia latihan cuma piano doang. Ini satu orang yang ini, dia belajar piano doang. Setelah setahun, menurut kalian siapa yang paling jago? Siapa yang lebih jago? Yang jelas pasti yang fokus ini, yang si satu orang ini. Bukan berarti beberapa alat ini nggak penting ya, bukan berarti ini nggak penting, ini nggak penting. Tapi karena memang skill itu datang dari repetition, bukan dari nyoba semuanya. Jadi trading pair sebenarnya sama juga seperti itu. Sekarang ya mungkin kita lihat dari sisi hitung-hitungannya ya. Ntar kita hapus dulu. Kalau kita lihat dari sisi hitung-hitungannya, misalnya satu pair rata-rata kasih 2 setup per week ya, per minggu. Lalu apa ya, kalau misalnya ini kita misalnya bahas di fokus satu pair ya. Misalnya satu pair cuma ngasilin 2 trade per week. All fokus di 2 pair, berarti kira-kira kita bakal ada 4 pair dalam 1 minggu ya, 1 week 4 trade. Karena kan 2 trade ini kita anggap misal rata-ratanya per minggu, 1 pair 2 trade per minggu. Nah, anggap risknya 1% per trade dan rewardnya 2%. Jadi 1:2. Dengan win rate cuma 50% ya, hasilnya kira-kira tuh bakal seperti ini. Ntar kita hapus. Hasilnya tuh kira-kira begini. Misal dari 2 trade dari 4 trade kita loss 2 kali, win 2 kali, win rate 50%. Otomatis totalnya pasti dalam seminggu dapat 2% kan. Artinya dalam sebulan bisa sekitar up
itu 8%. Nah, itu cuma dari 2 pair kalian udah 8%. Tuh, wah gila banget ya. Sekarang kita bandingin sama trader yang buka lebih dari 2 pair ya. Bisa 5 atau 10 pair. Misalnya nih, banyak pair, misalnya euro, GU, AUD, dan lain-lain lah. Karena kan yang kita tahu di forex itu semua pair ini ya, ini saling terhubung ya, pair correlation. Semuanya dipengaruhi oleh USD. Jadi walaupun kelihatannya kamu buka banyak trade, sebenarnya kamu cuma numpuk risk doang itu. Cuma numpuk risk di satu faktor yang sama sebenarnya. Kalau USD-nya ya, USD tiba-tiba menguat atau ada news besar misalnya, semua posisi yang di sini ya, yang di sini itu bisa loss berbarengan. Nah, kita hapus dulu. Worst skenario-nya begini. Misalnya kamu buka 5 trade di pair yang berbeda. Masing-masing risk 1%. Secara teori kelihatannya aman karena tiap trade kecil. Tapi karena pairnya berkorelasi, kalau market bergerak berlawanan sama posisi kalian, semuanya bisa loss sekaligus. Akhirnya dalam satu sesi kamu bisa kena 5%. Karena kan risknya 1%, kita ambil trade di 5 pair. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu 2 kali dalam seminggu ya, misalnya akun kalian bisa minus jadi 10% doang, cuma dalam beberapa hari. Nah, yang bikin lebih bahaya sebenarnya bukan cuma lossnya ya, tapi efek psikologinya. Ketika 5 trade loss sekaligus, otak langsung mikir, anjir, kok semua salah ya? Padahal bukan setupnya yang jelek, tapi exposure. Ya, exposure-nya yang terlalu banyak. Dari situ biasanya ya, trader mulai revenge trade, over trade, atau ngelanggar risk rule. Dan di titik itu biasanya trading berubah dari decision game jadi emotional game. Makanya banyak trader yang udah lama di market justru malah ngambil yang simple-simple aja. Biasanya punya 1 atau 2 pair favorit lah. Satu model setup yang sama dan 1 jam trading yang mereka memang fokuskan. Bukan karena mereka nggak bisa lihat pair yang lain ya, tapi karena mereka tahu uang itu di market datang dari kedalaman pemahaman, bukan dari banyaknya chart yang dibuka. Oh iya, selain risk yang menumpuk ya, ada satu lagi worst case yang jarang orang sadar kalau trading banyak pair. Ntar kita hapus. Yaitu namanya EV. Ini saya bahas di TikTok ya. EV atau expected value. Jadi ketika kita pakai banyak pair, expected value kita tuh bakal keacak. Maksudnya gini, sebenarnya setiap strategi punya statistiknya sendiri ya. Misalnya strategi yang kamu punya tuh win rate-nya 50% ya, 50% dengan RR itu 1:2. Secara teori kan EV-nya positif, artinya kalau dijalankan cukup lama hasilnya akan terus naik seperti ini ya. Itu kalau dijalankan secara lama ya. Kita hapus dulu. Masalahnya muncul itu ketika kamu buka terlalu banyak pair. Setiap pair itu punya behaviors yang berbeda, volatility yang berbeda, dan kadang setup yang kelihatannya sama sebenarnya kualitasnya beda. Akhirnya tanpa sadar kamu mulai entry setup yang banyak ya, yang banyak. Dan di sini efek yang tadinya positif ya, yang positif malah jadi pelan-pelan tuh jadi terkontaminasi dengan trade-trade yang kualitasnya lebih rendah. Contoh simpelnya ya, misalnya strategi kamu di pair utama punya statistik 50%.
50%. Dengan RR 1/2 dari 10 trade, kira-kira hasilnya bisa jadi 5 loss, 5 win. Nah, totalnya pasti masih profit kan? Jelas positif. Tapi ketika kamu mulai trading banyak pair, biasanya muncul trade tambahan yang sebenarnya nggak clean setup. Misalnya dari 10 trade tadi, 4 trade ternyata dari pair yang kurang kalian kenal, dari pair yang benar-benar biasanya B aja, dari yang pair yang jarang kalian tradingkan. Jadi yang awalnya win 5 sekarang malah cuma dapat misal 4 trade, win kalian bisa jadi 30%. Sekarang hasilnya bisa berubah gitu. Dari 10 trade bisa jadi 6 loss ya, dan 4 win plus 8 R doang. Totalnya cuma plus 2 R. Strateginya sebenarnya masih bagus, tapi profitnya itu jadi nggak optimal karena statistiknya tercampur sama trade yang tidak berkualitas dan tidak seharusnya diambil. Nah, lebih parah lagi kadang sequence-nya hasilnya jadi kacau. Bisa saja dalam 1 minggu, ya kita hapus dulu, dalam 1 minggu pair A lagi bagus performnya, tapi pair B dan C lagi jelek. Akhirnya profit dari trade bagus yang ini ketutup sama loss dari pair yang ini sama yang ini. Ngerti nggak? Secara akhir mungkin masih profit, tapi equity curve-nya jadi berantakan dan nggak smooth. Yang seharusnya bisa seperti ini malah jadi seperti ini nih. Nih, seperti itu. Nah, ini yang sering bikin trader bingung tuh. Tiba-tiba jadi nggak konsisten. Nah, apalagi ya kita bahas. Pokoknya gitu. Ujungnya pasti nggak konsisten. Padahal sebenarnya yang berubah tuh cuma environment trading yang terlalu luas gitu. Jadi kalau dirangkum, trading terlalu banyak pair bisa bikin 2 hal buruk. Pertama, risk bisa kena barengan. Kedua, expected value strategi kalian jadi kacau karena terlalu banyak trade yang kualitasnya nggak sama. Makanya banyak trader yang akhirnya sadar lebih baik punya sedikit pair tapi benar dipahami daripada banyak pair tapi statistiknya campur aduk. Dan worst skenario-nya juga itu bisa lebih parah lagi ya. Karena kan di trading kan ini full of randomness, probability. Bisa aja win rate 50% kalian karena banyaknya pair. Kalian trade seperti ini, loss 5 kali berturut-turut baru win. Kan bisa seperti ini. Nah, sepanjang ini kan bisa mempengaruhi psikologi kalian. Nih, kalian bakal pusing sendiri. Ntar akhirnya apa? Ambigu. Terus biasanya dari ambigu ini muncul semuanya nih. Biasanya revenge, ngotak-ngatik strategi lagi, bla bla bla. Mungkin saran saya lebih baik 1-2 pair aja. Karena lebih mengkonsistenkan sebuah statistik ya. Karena pasti kalian pernah deh di backtest, kok di backtest profit ya. Cuman kok di real market di forwardnya kok malah anjlok ya. Ya karena memang yang awal yang kalian hanya backtest 1 pair kan, kalian fokusnya kan ketika backtest pasti fokus kepada 1 pair. Nah, karena kalian masuk ke real market, ada peluang kalian untuk mikir lebih lama ya. Terlalu banyak mikir, lalu biasanya emosi masuk ke sini, bisa nggak sabar. Biasanya dari gak sabar muncullah banyak hal. Apalagi kalau udah sabar nungguin malah kena stop loss kan, biasanya ngawur tuh. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa bisa backtest bagus tapi di forwardnya jelek. Karena memang ya di backtest ya kalian fokus 1 pair gitu. Sedangkan di forward kalian tesnya di beberapa pair.
Ya jadinya gitu, statistiknya bakal acak seperti yang saya bilang tadi. So balik lagi, ya ikuti aja yang menurut kalian bagus. Kalau memang kalian merasa tetap 5-10 pair lebih bagus daripada 1-2 pair, ya it's okay lah.